Hey moms, welcome to my channel. Kali ini aku mau share pengalaman aku saat aku melahirkan sesar. Nah, buat mom semua yang lagi prepare nih untuk melahirkan dan juga punya plan untuk melahirkan secara sesar, bisa banget nih untuk ikutin video ini sampai habis. Oke, let's move to the video. Oke Mams, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu kenapa aku memilih untuk melahirkan secara sesar. Yang pertama, minus mata aku itu udah 7, jadi minus 7. Di atas 7 malahan sekarang kayaknya. Nah, untuk yang minusnya tinggi itu beresiko kalau melahirkan secara normal. Pengalaman dari ibu aku dulu yang sama kasusnya seperti aku juga minus matanya tinggi. Saat melahirkan aku itu sampai glukom gitu jadinya karena melahirkan itu, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi penglihatannya. Terus karena itu aku dan suami aku memutuskan untuk oke lah kita akan mencoba untuk jalur sesar. Sebenarnya sih nggak ada masalahnya sih untuk mau normal atau sesar, itu sama aja sebenarnya. Tapi untuk di aku itu aku memilih sesar demi keamanan aku. Aku mulai dari awal ketika aku pertama kali kontrol itu di rumah sakit di Jakarta, itu di Siloam Duren 3. Di situ aku kontrol sampai kira-kira dari awal hamil sampai trimester kedua. Tapi saat trimester kedua aku pindah rumah nih. Aku memutuskan untuk bagaimana kalau pindah rumah sakit aja nih. Aku mencoba menguatkan lagi karena di situ pelayanannya sangat bagus dan aku nyaman di sana. Tapi kepentoknya sebagai ibu yang tidak menggunakan BPJS dan tidak mempunyai asuransi, ini adalah pelajaran banget untuk semua ibu-ibu bumil untuk memiliki paling enggak itu BPJS ya. Kalau aku sih dulu pernah punya BPJS waktu kerja, tapi ketika aku berhenti kerja BPJS-nya mati kan, dan aku tidak mengurus itu lagi hingga aku hamil. Mau bikin asuransi tapi udah keburu hamil juga kan, ya udah deh kita coba pakai jalur umum aja. Sebenarnya ada positif negatifnya juga sih. Negatifnya udah pasti itu agak sedikit menguras ya, tapi positifnya itu semua pelayanan yang kita dapat itu bagus gitu karena kita menggunakannya ya umum gitu. Untuk sesar ternyata di situ awalnya aku kenapa stay di sana aja sih karena ada promo. Siapa sih yang nggak kepengen dapat promo? Biayanya kalau misalnya di sana itu promo sekitar 30 jutaan itu udah dapat VIP. Tapi ternyata promo itu hanya berakhir di bulan Desember, sampai bulan Desember. Sedangkan aku itu lahirannya ternyata untuk prediksinya itu adalah Januari. Ya udah aku memutuskan bagaimana kalau kita pindah rumah sakit aja. Kebetulan saudara ipar aku juga melahirkannya secara sesar, JMC, Jakarta Medical Center kalau nggak salah nama rumah sakitnya. Jadi aku coba deh ke sana. Pelayanannya bagus banget, dokternya baik banget. Dan di situ juga aku ngerasa oke deh, aku memilih untuk di sini aja gitu. Bahkan lebih murah dan dapat fasilitasnya VIP. Nah, nih aku mau liatin kamarnya kayak gini. Jadi di kamar VIP ini udah sekalian sama ruang tunggunya, udah dapat fasilitas lain kayak kulkas, terus TV dan lain-lainnya. Pokoknya nyaman lah ya, apalagi untuk yang mau bertamu, mau datang. Untuk persiapan melahirkannya sendiri sih sama melahirkan normal juga, di nyiapin barang-barang yang mau dibawa ke rumah sakit, berkas-berkasnya. Di tanggal 9 itu aku udah berangkat tuh dari rumah
ke hotel terlebih dahulu yang ada di dekat situ lokasinya, untuk sebagai karena lokasinya rumah aku jauh ya, biar nggak terlalu capek badan dan untuk bikin aku relax, karena aku belum pernah dioperasi seumur hidup aku, dan ini adalah pengalaman pertama aku. Stresnya kebayang banget ya, maksudnya ya ampun perut aku bakalan dibelah. Aku ngebayangnya kayak gitu, terus kayak deg-degan banget. Jadi suami aku berusaha bikin aku relax. Bagaimana kalau kita anggaplah kayak ini staycation gitu, jadi nginep di hotel dulu, eh, makan-makan yang enak-enak dulu, sampai sempat bikin konten gitu malamnya tanggal 9 itu. Terus happy lah besoknya tanggal 10, karena aku juga ada beberapa perlengkapan yang ternyata belum aku siapin, jadi aku harus beli dulu di mall deket sana. Kira dari mall ke rumah sakit, udah sampai di rumah sakit, registrasi dulu. Di situ aku udah di kursi roda, terus didorong ke ruang bersalin, itu buat dicek dulu, dilihat sama bidannya kondisi aku gimana. Aku dipasangin alat gitu untuk mengetahui keadaan bayinya. Jadi ketika bayinya bergerak aku harus pencet alatnya, mungkin itu adalah alat deteksi kontraksi deh kayaknya itu, sehingga bidannya itu bisa tahu kalau ternyata aku tuh udah mulai kontraksi. Jadi bidannya juga takut kalau tiba-tiba aku brojol melahirkan di sana secara normal, padahal udah di prepare untuk sesar kan. Terus akhirnya aku masuk ke di kamar terus dikasih beberapa obat untuk kontraksi aku. Sebelum aku masuk kamar kan dipakein kateter, dipasangin infus. Sampai aku di kamar, aku disuruh istirahat, tapi ternyata aku sampai jam 12 aku tuh susah tidur, pinggang aku tuh sakit banget. Dan itu sudah mulai puasa ya, udah mulai puasa, disuruh puasa. Karena lahirannya aku jam 7 rencananya. Abis subuh aku mandi, kemudian sekitar setengah jam kemudian aku dijemput sama bidannya ke ruang persalinannya. Di situ aku, nanti kalau ada videonya aku akan kasih lihat gimana sebenarnya aku deg-degannya. Mami aku kan udah datang juga tuh sama adik aku, udah acara nangis-nangisan, aku minta maaf sama mami. Itu bener-bener, tapi sebelum itu mami aku yang nangis ya, aku belum nangis, kayak cuma mau nangis tapi nggak keluar gitu nangisnya. Terus aku udah ganti baju sama baju operasi, masuk ke sana, pisah deh tuh kan sama suami aku sama mami aku. Itu bener-bener rasanya ketika masuk, aku yang dilihat sama susternya mungkin ya adalah aku pakai cincin waktu itu. Aku udah sangat gendut, itu nggak bisa dicopot. Aku udah coba pakai sabun, udah dicoba sama suster lain juga pakai sabun untuk dicopotin, itu nggak bisa. Mau nggak mau ya ini harus tetap dibawa ke dalam dan ditutupin pakai kasa, nggak tahu deh pakai apa gitu ditutupinnya sama susternya. Dan aku disuruh jalan duduk ke ruang operasinya. Jadi dia kayak ada beberapa ruang operasi gitu, dan aku duduk di ruang operasi satu ini. Di sana ada beberapa orang, beberapa perawatnya, aku lupa berapa. Yang jelas itu pas yang aku pertama duduk, mungkin ada dokter anestesi di situ dan satu perawatnya. Saat dokter anestesinya mau suntik aku, itu deg-degan parah banget, bukan main juga, karena aku denger pengalaman orang lain kalau suntik untuk bius itu sakit banget rasanya karena itu di tulang sumsum ya. Tapi dan aku pun sempat nanya gitu sama dokternya di ruangan itu, "Dok, katanya ini sakit banget ya dok, aduh gimana ya?" Nggak sakit kok bu, coba aja. Nah, ibu santai, sekarang peluk bantalnya, dikasih bantal di depan. Jadi aku kayak duduk peluk bantal agak bungkuk, terus tiba-tiba udah just ya kayak disuntik.
dia sakit, cuma nggak yang kayak kata orang sakit banget banget sih, enggak sih. Aku disuruh rebahan dan coba untuk menggerakkan kaki aku. Gimana rasanya, kebas banget rasanya tuh, kayak kesemutan parah. Terus sampai lama-lama nggak bisa digerakin sama sekali. Dokternya datang, dokter objin aku nanya, ibu gimana, apa kabar, ibu sehat, bla 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 gitu. Tapi ternyata ketika aku ketemu dokter itu, baru satu kata aja aku udah nangis Mumbai. Dokter, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa, aku udah nangis. Dan dokter itu di situ panik, ibu kenapa nangis, aduh nggak apa-apa. Jadi dokternya pun kaget ngeliat aku udah nangis, nangis sesegukan sampai itu gitu, sesegukan segitu-gitunya. Kira aku rebahan, terus dikasih kayak tirai pembatas gitu di depan aku, jadi aku nggak bisa ngeliat apa-apa ke depannya. Terus yang aku rasain adalah semuanya pada ngobrol-ngobrol. Pas perut aku dibelek itu kerasa sih kayak gret, cuma nggak ada sakit sama sekali, aku nggak ngerasain sakit. Dulu kayak dikocok-kocok ke perut tuh, kayak diaduk-aduk, mungkin 10 menitan, sangat sebentar sekali. Bahkan itu tiba-tiba udah bayinya udah keluar, nangis aja. Terus itu kayak waktu denger bayinya nangis itu aku ngerasa wah, lega banget. Dokternya bilang selamat ya bu, anaknya perempuan. Wah, itu yang tadinya nangis sesegukan terus kemudian kayak berhenti, dan bayinya tuh dideketin ke dada aku. Terus di IMD, inisiasi menyusui dininya, pada di aku beberapa detik. Bayinya diangkat karena masih berdarah-darah dikit gitu, dan mau dimandiin, dibersihin, diukur-ukur, dicek-cek semuanya, baru deh nanti akan ketemu sama aku. Tapi aku pada saat itu lagi diselesain tuh, dijahit-jahit semuanya. Udah selesai, dokternya pamit, aku dipindahin ke bed lain. Itu tuh rasanya menggigil, tapi aku nggak dingin, tapi badan aku tuh geter banget sampai kasurnya tuh kretek gitu bunyi. Terus aku dipindahin ke kayak ruang isolasi, steril lah kali ya, abis dari ruang operasi itu. Di sana aku di sebelah kaca gitu kan, kaca untuk ketemu dari luar. Ada suami aku di sana yang ngeliatin aku, terus kaget, kenapa bisa sampai deg-deg. Iya, kayaknya itu adalah efek dari obat bius tadi. Jadi mostly itu abis dibius tadi efeknya adalah menggigil tadi. Menggigil sekitar 15 menit yang parah banget tuh, yang sampai yang ngomong aja tuh kayak tapi masih ada geter-geter dikit. Aku udah boleh pindahin ke kamar, udah ketemu keluarga semuanya. Itu masih belum kerasa apa-apa, sakitnya belum terasa, masih bisa hahaha dikit gitu. Kemudian udah mulai agak berkurang itu ketika aku ketawa dikit, agak mulai cenut gitu, mulai kerasa. Masih akan berlanjut sakitnya ketika itu biusnya udah mulai hilang. Ketika bayinya datang, udah disatuin ruangannya sama aku, udah mulai diajarin cara menyusuinya sama bidan. Ketika menyusui juga ternyata itu bikin sakit. Kata bidannya itu emang ada efeknya gitu ketika menyusui dengan kondisi rahim setelah melahirkan tadi. Makanya agak ngilu-ngilu, tapi tidak seberapa dibanding sakitnya jahitan itu gitu. Setelah melahirkan itu aku masih belum bisa belok kanan kiri, belum bisa muter kanan kiri, masih lurus aja. Jadi hari pertama itu aku masih recovery, jadi kayak miring-miring kanan, miring-miring kiri gitu, belajar pelan-pelan, karena duduk langsung itu belum bisa. Makan sih udah boleh kata dokternya. Terus aku dianjurin untuk banyak makan putih telur, terus sama dikasih multivitamin dari ekstrak ikan gabus untuk luka bekas jahitannya. Untuk sakitnya sendiri itu ada obat-obatnya, dikasih sama dokternya kayak koyo kecil gitu, ditaruh di deket di perut, itu gunanya untuk analgesiknya juga. Terus ada obat yang dimasukkan di dubur untuk meredakan rasa sakitnya, dan obat minumnya. Karena masih pakai kateter, jadi aku nggak ke kamar mandi dulu. Terus di hari kedua aku udah bisa duduk. Nah, udah bisa duduk,
udah kaki aku udah mulai turun-turunin, meskipun belum bisa jalan langsung lancar. Di sorenya tuh baru aku mulai bisa jalan ke kamar mandi, udah mulai bisa jalan ke kamar mandi, kateter udah mulai dilepas, udah bisa mandi, terus udah bisa gendong baby. Hari kedua itu aku udah mulailah beraktivitas sedikit demi sedikit. Di hari ketiga itu aku udah prepare pulang. Jadi sebelumnya dokter udah ngecek aku udah oke, dikasih jadwal kontrolnya, terus beberapa tes dilakukan di labor sebelum aku pulang, cek ini itunya di babynya juga terutama. Terus sebelum pulang babynya juga di vaksin. Apa ya vaksin, nanti aku cantumin deh di sini vaksin ini. Dan proses administrasinya alhamdulillah cepat banget, cuma yang lama adalah labornya. Jadi kita keluar dari rumah sakit itu sekitar jam 5 sore. Jadi pas aku pulang aku dibekalin beberapa obat, obat pereda rasa sakit itu, dan juga salep. Jadi itu dikasih salep sama dokternya untuk dioleskan di luka. Dan juga sebelum pulang itu dokternya juga sempat ganti perban aku sama perban plastik. Perban itu bisa ngelindungin lukanya dari air, jadi aku bisa beraktivitas, bisa mandi tanpa harus kayak ngehindarin bekas itu luka itu dari air, jadi langsung aja mandi. Dan sudah sampai di rumah, jadi aku selama 1 minggu itu aku dibantuin sama ibu mertua aku, alhamdulillah. Tapi aku masih bisa beraktivitas juga. Setelah itu aku udah mandiri, udah lewat satu minggu itu aku cek kontrol luka aku di dokter, itu udah oke, udah bagus hasil jahitannya, lukanya juga udah kering. Nah aku juga udah bisa beraktivitas lain, cuma ada beberapa hal yang memang harus nggak boleh dilakukan dulu, kayak misalnya nggak boleh banyak jongkok, melakukan hal-hal berat, ngangkat-ngangkat berat itu nggak boleh. Lagi di JMC ini tuh ada bidan yang kontrol datang berapa hari dalam seminggu. Jadi bidan tersebut mengajarkan cara merawat bayi, terus cara pijat laktasi, dan juga untuk ngecek luka bekas jahitannya sekalian. Proses persalinan ini alhamdulillah lancar ya. Yang aku rasain, para bumils yang akan persiapkan kelahirannya, yang sudah berencana SC atau yang nanti mungkin tiba-tiba akan SC, nggak usah takut, karena tidak semenakutkan apa yang didesas-desuskan selama ini. Yang paling penting adalah secara psikologisnya, ketika kita udah secara psikologisnya relax, kita udah happy aja, bayangin aja gimana nanti kita bakalan ketemu sama bayi kita. Nah itu alhamdulillah semuanya bisa teratasi, semua ketakutannya. Ya, pengalaman aku ketika lahiran sesar kemarin. Nah untuk teman-teman yang juga punya pengalaman sesar seperti aku tapi beda pengalamannya, boleh share di bawah, boleh banget. Atau yang mau tanya-tanya bisa juga komen di bawah. Nah jangan lupa untuk like video ini dan subscribe, pencet subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya. Nah terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.